Saudara, hidup Kristen kita tidak dinilai oleh Tuhan waktu kita di gereja. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena kalau kita di gereja, kita bisa munafik, bisa pura-pura. Karena di hadapan orang banyak. Tapi Papa di surga menilai atau mengukur hidup Kristen kita itu dalam hidup sehari-hari. Ya, ingat baik-baik, dalam hidup sehari-hari itu yang dia nilai. Nah, maka itu jangan merasa hebat kalau kita sedang kebaktian. Jangan. Di luar jam kebaktian kita bagaimana? Karena itu yang dinilai. Maka itu dari awal Tuhan Yesus selalu berkata, kamu garam dunia, kamu terang dunia, pergilah kamu ke seluruh dunia. Selalu bicara dunia, dunia, dunia. Nah, gereja bukan dunia kita. Gereja itu cuma berapa jam dalam satu minggu, betul tidak? Lebih banyak aktivitas kita ada di luar gereja. Nah, itu bagaimana? Kenapa Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita ini surat Kristus yang terbuka? Kalau bahasa pos, maka kita ini kartu pos. Zaman sekarang sudah hampir nggak ada kartu pos. Kalau sudah ada SMS. Oke, nah, saudara bisa bayangkan kartu pos. Nggak mungkin ada orang tulis surat cinta di kartu pos. Nanti Pak Posnya cekikian sendiri waktu baca itu. Ngerti nggak? Tidak mungkin ada rahasia yang dikirim lewat kartu pos. Tidak mungkin. Kartu pos itu dibaca oleh semua orang. Dalam renungan Bapak Gembala, saya tertarik pada satu ayat yang saya lihat tadi. Dalam Sakaria pasal 8. Bagaimana dunia memerlukan nasihat. Coba saudara buka alinea kedua. Di renungan itu bagus sekali. Oh, nggak ada di situ. Minta Pak Daniel minta. Iya. Dan alinea kedua. Bagaimana membahas tentang Sakaria pasal 8. Ada 10 orang dari berbagai bangsa ngeroyok satu orang percaya. Pegang ujung jubahnya. Kami mau ikut kamu. Kami mau ikut kamu. Karena kami melihat Yahweh menyertai kamu. Wah, itu luar biasa. Nah, semua yang Tuhan tunjukkan kepada kita selalu untuk dunia. Selalu untuk dunia. Bukan untuk kita saja. Yang masih kuliah, dengan teman-teman kampus, bagaimana reaksi mereka? Saya setuju kalimat terakhir dari alinea kedua, bahwa tanda kekristenan adalah kalau kita sudah bisa dimintai nasihat oleh orang-orang di sekitar kita. Betul kata Bapak Gembala itu. Saudara lihat di warta itu lagi. Jadi saudara, Kristen kita tidak dinilai waktu kita di gereja, tapi dalam hidup sehari-hari kita bagaimana. Karena itu sasarannya. Maaf, jangan tersinggung. Tolong Pak Gembala, Ibu Gembala perhatikan jemaat. Dulu saya pernah ngembalakan 13 tahun. Penilaian saya bukan cuma waktu ke jemaat kebaktian, tapi di rumah. Yang nomor satu dengan para pembantu. Ya, kalau sampai ada majikan Kristen, pembantunya nggak pernah betah. 2 minggu ganti, sebulan ganti, 2 bulan ganti. Nah, kalau saya gembalanya, saya akan datangi jemaat saya itu, saya akan baptis lagi, tapi saya rendam seminggu juga, biar tahu rasa. Loh, kenapa mesti direndam seminggu dibaptis lagi majikannya? Karena di rumah jemaat saya ada neraka, maka itu pembantunya nggak pernah betah, kepanasan di situ. Ngerti nggak? Nah, ada yang tersinggung, marah kepada saya setelah dengar khotbah itu. Pak Daniel nggak tahu betapa bodohnya pembantu itu. Saya sampai jengkel. Oh, saya punya jurus kakmat. Dengar kamu, kalau dia pinter dia nggak babuk. Jadi kebaikan dalam nama Yesus. Loh, betul tidak? Justru karena mereka seperti itu, kita harus tolong mereka. Jangan disuruh pulang. Oh, amin atau aman? Amin. Jahat saudara kalau kita suka ngusir orang itu.
Saya itu punya prinsip, dan yang kenal saya tahu prinsip itu. Jadi saya kalau ngajar, nggak cuma ngajar, tapi saya melakukan. Kalau ada maling masuk ke rumah saya itu nggak pernah teriak, maling, maling. Itu jahat, saudara. Loh bener. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Sambutlah dengan baik. Katakan amin. Serius. Loh itu Kentara, saya mau tunggu jawaban tuh. Kalau malingnya bawa parang bagaimana? Syutingin Pak Gembala, syuting yang itu. Justru orang Kristen tidak boleh takut mati. Ayo, betul? Kalau sampai saudara ngaku Kristen masih takut mati, saudara belum Kristen. Karena orang yang takut mati itu cuma satu alasan, dosanya masih banyak. Loh, betul nggak? Kalau kita percaya sudah diampuni dari tebus saudara Yesus, mati itu indah, saudara. Walaupun belum tahu Amerika, nggak apa-apa, mati dulu. Surga lebih bagus daripada Amerika. Amin kan itu. Jadi kalau ada maling masuk, sambut baik-baik. Serius, saya melakukan itu. Saudara, kami hidup dalam kasih dan kebenaran ini. Jadi sama maling itu saya sambut, selamat malam. Ayo duduk sebentar. Namaku Daniel, namamu siapa? Saya kenalan. Sepinter-pinternya kamu maling, polisinya tetap lebih pintar. Ketangkep kamu. Sudah banyak yang ketangkap. Neraka masih buka, mall bisa tutup, kantor-kantor bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Saya ajari hidup benar. Setelah dapat, kamu perlu apa? Kalau saya ada, saya kasih. Kalau nggak ada, saya nggak bisa kasih. Berapa kali saya memberi modal orang seperti itu untuk kerja? Ayo kerja kamu. Jangan nyolong terus begini. Kasihan istrimu, kasihan anak-anakmu. Malu nanti, hancur masa depanmu. Mau dapat berapa kalau kamu maling? Setelah saya ngomong dapat sesuatu dari saya kasih. Saya tanya, kamu sudah makan atau belum? Saya ajak dia makan. Lakukan seperti itu, saudara. Karena maling pun perlu Yesus. Ya. Kalau bawa parang, tukari dengan bajumu. Loh, kalau bawa parang, tukar dengan baju. Parang kasih saya kasih kamu baju. Amin. Itulah Kristen. Dia menilai kita dalam segala hal di luar kebaktian. Suatu kali, ini kisah nyata. Di satu kota, saya nggak cerita kota apa, nanti Pak Peter tahu. Ada seorang karyawati supermarket. Oke, itu hari Senin. Nah, pas dia lagi melayani pembeli supermarketnya, rupanya entah dia masih baru belajar atau salah barcode-nya, pokoknya dia scan itu nggak masuk. Nah, pelanggannya di belakangnya ada banyak. 2 di belakangnya. Jadi dia di sini, 1 ada orang lain lagi. Nah, yang ketiga ini seorang pendeta. Rupanya pendeta ini marah kepada karyawati ini. Wah, pokoknya ngomel. Gak tahu, mungkin pendeta ini mau cepat pergi atau bagaimana. Dia bilang, kalau saya manajer toko ini, saya pecat kamu. Kerja aja nggak becus. Wah, pokoknya ada dia ngomongin. Makin gelisah ini karyawan. Akhirnya bisa lolos. Setelah dia panggil supervisornya, maka pelanggan kedua lewat, selesai. Masuk ketiga si pendeta. Dengar, saudara, karyawati ini ngomong begini, Pak, kemarin hari Minggu saya dengar Bapak khotbah di gereja saya tentang sabar. Kira-kira pendetanya mukanya taruh mana itu? Ternyata ini jemaat yang kemarin dia dengar khotbah. Ngerti? Contoh ini bukan ilustrasi, kisah nyata. Maka itu Kristen kita dinilai bukan waktu di gereja. Bagaimana Yesus akan nyata lewat hidup kita? Itu bagaimana? Kita harus betul-betul menyatakan Yesus setiap saat. Coba renungkan kalimat ini. Ternyata tidak semua orang yang sedang makan itu lagi makan. Ternyata nggak semua orang